Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Ramadana dari kelas A43 NPM 1811102 Universitas Batu Raja, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Ibu Rani Anwar, SPD MM di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan berperan sebagai manajer dari perusahaan Wapertengo. Yuk saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Ramadana. Saya sebagai manajer perusahaan Wapertengo. Di sini saya akan menjelaskan strategi mempertahankan pelanggan serta menarik pelanggan baru. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kepuasan konsumen serta perilaku konsumen. Kepuasan konsumen yaitu tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan apa yang mereka terima dengan harapan mereka. Seorang pelanggan jika merasa puas terhadap suatu produk atau jasa, mereka kemungkinan besar akan menjadi pelanggan yang cukup lama. Oleh karena itu, memenuhi kebutuhan konsumen merupakan keinginan setiap perusahaan. Selain untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan kebutuhan konsumen juga dapat meningkatkan keunggulan di dunia persaingan. Terdapat 5 faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Pertama, kualitas produk. Kedua, yaitu kualitas pelayanan. Ketiga, emosional. Keempat, biaya. Dan kelima, harga. Metode pengukuran kepuasan konsumen. Metode untuk mengukur kepuasan pelanggan menurut Kotler, yaitu yang pertama yaitu sistem keluhan dan saran, yang kedua yaitu Go Shopping, yang ketiga yaitu Close Customer Analysis, dan yang terakhir yaitu survei kepuasan pelanggan. Dan seterusnya saya juga akan membahas perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang berkaitan dengan proses pembelian. Perilaku konsumen adalah hal-hal yang mendasari konsumen untuk mengambil keputusan pembelian. Mengenali perilaku konsumen. Menurut disiplin ilmu ekonomi, ada 3 pendekatan untuk mengenali perilaku konsumen. Yang pertama yaitu pendekatan interpretif. Biasanya dilakukan dengan wawancara atau fokus group discussion. Yang kedua yaitu pendekatan tradisional. Pendekatan ini menggunakan studi lapangan berupa eksperimen yang didukung oleh survei langsung. Yang ketiga yaitu pendekatan sains pemasaran. Pendekatan ini digunakan untuk memprediksi pengaruh strategi marketing terhadap pilihan atau pola konsumsi. Tips mengenali perilaku konsumen. Ada 4 cara untuk mengenali perilaku konsumen. Pertama yaitu membaca buku, kedua yaitu menjelajahi internet, ketiga berinteraksi langsung dengan konsumen, keempat berkomunikasi dan memperkenalkan diri. Mengenali masalah konsumen. Sebagai perusahaan, kita juga perlu untuk mengenali masalah konsumen. Terdapat 4 cara untuk mengenali masalah konsumen, yaitu 1. Kita harus menjadi pelanggan. Kedua, amatilah sekeliling konsumen dan kompetitor. Ketiga, menambah kenalan dan membuka pikiran. Dan yang terakhir yaitu bertanya langsung masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Dari penjelasan sebelumnya yang sudah saya jabarkan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi untuk mempertahankan pelanggan serta menarik pelanggan baru. Sangat sulit bagi suatu produk untuk bertahan pada siklus hidup yang lama. Banyak dari mereka yang mampu melonjak pada tahap awal, tetapi mereka kesulitan untuk mempertahankan posisi mereka. Oleh karena itu, kita, perusahaan Tengo, harus terus mempunyai komitmen untuk berinovasi pada kreasi, menciptakan Wapertengo untuk kedepannya. Dengan selalu memegang standar mutu yang telah ditetapkan oleh BPOM serta GMP. Strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan Tengo ini yaitu pertama, melakukan komunikasi pemasaran above the line atau ATL dengan menyebar seluruh iklan baik di media cetak maupun media elektronik. Kedua, membuat promo undian yaitu Tengo bagi bonus miliaran rupiah untuk menarik perhatian masyarakat. Ketiga, melakukan
inovasi dan kreasi pada setiap lapisan Tenggo yang dibuat untuk kedepannya. Di era globalisasi ini, perusahaan dituntut untuk lebih kompetitif dalam persaingan. Oleh karena itu, perusahaan Tenggo harus mempunyai prinsip yang dapat dipegang teguh secara kuat oleh setiap karyawannya. Prinsip yang harus dipegang teguh tersebut yaitu: pertama, harus berinovasi untuk menciptakan produk wafer Tenggo yang lebih kreatif dan digemari oleh masyarakat. Kedua, kita harus meningkatkan kekuatan merek yang kita punya agar dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Ketiga, fokus pada produk consumer goods dan kehidupan sehari-hari. Keempat, kita harus mempunyai visi dan misi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Baiklah, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Harap saudara-saudara dapat mengerti. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menonton.